Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di paroki Santo Yosef Medari dan di stasi Santo Thomas Siegen, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat, semangat selalu, tetap berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu, tanggal 21 September tahun 2022. Bersama dengan gereja kita merayakan pesta Santo Matius, Rasul Pengarang Injil. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Murah, keraiman-Mu tiada taranya. Santo Matius, pegawai pajak, telah Kau pilih menjadi rasul dan kelak juga pengarang Injil-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh teladan hidupnya dan dibantu oleh doa permohonannya, serta mengikat diri padamu dengan hati teguh, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kisah panggilan Santo Matius, seorang pemungut cukai, seorang yang berdosa, menjadi rasul Tuhan Yesus, menjadi gambaran bagi kita bagaimana Allah berkehendak agar setiap orang diselamatkan. Panggilan kepada keselamatan, kepada kehidupan, kepada kebenaran itu diberikan kepada setiap orang, bahkan juga kepada orang-orang yang rapuh dan berdosa. Santo Matius menjadi gambaran bagi kita bahwa kita yang rapuh dan berdosa pun dipanggil sebagaimana Santo Matius untuk mengikuti Kristus, lalu meninggalkan manusia lama, dosa-dosa dan kelemahannya, lalu ikut terlibat di dalam mewartakan karya kebaikan. Marilah kita juga memahami pola pikir Tuhan Yesus, bukan untuk menghukum yang bersalah, bukan untuk melenyapkan atau menyingkirkan, tetapi mengajak kembali, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita mudah sekali untuk menghakimi orang lain karena orang lain berdosa atau bersalah, atau orang itu jelas-jelas memiliki reputasi yang buruk atau nilai-nilai yang tidak bisa ditolerir kalau menurut kita. Tuhan tidaklah demikian. Tuhan tetap menunggu, mengajak, bahkan berinisiatif memanggil orang yang berdosa supaya bertobat. Karena orang berdosa dipandang oleh Tuhan Yesus bukan sebagai orang yang terhukum, tetapi orang sakit yang perlu disembuhkan, orang yang hilang yang perlu ditemukan kembali. Semoga kita juga memiliki pola pikir dan hati sebagaimana Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus lebih menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Kalau persembahan itu diukur dari taat aturan hukum, ada hal yang harus dibayar, tetapi kalau belas kasihan semata-mata karena kemurahan hati Allah dan inisiatifnya untuk memanggil kita orang-orang berdosa kembali kepadanya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita senantiasa menanggapi panggilan Tuhan, terlibat di dalam karya pewartaan kasih-Nya seperti Santo Matius, dan juga mewartakan kebaikan dengan penuh belas kasih kepada siapapun juga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita
untuk memiliki hati seperti hati Yesus dan juga siap sedia bertobat, mengikuti Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.